Nah, ini Malang itu kan luar biasa ya, walaupun dihadiri baru satu wakilnya, tapi gaungnya sudah jutaan orang juga. Bicara tentang kompetensi, Cak Imin itu memenuhi Pilpres. Gus Imin merupakan magnitude, punya magnet sendiri juga ya. Ya, tersendiri. Anies apalagi sudah lama itu diperbincangkan. Bertemunya Anies sama ini seperti di situ, dingin dan panas ketemu, berkembanglah di situ ikan yang banyak. Ini rakyat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah, Prof. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita tampak muda nih. Tambah muda, tambah sehat karena tambah dekat tanggal 19 nih. Masya Allah, Masya Allah. Ngomong-ngomong tanggal 19, Prof. Jadi banyak yang nanya kemarin. Banyak yang tanya, Bib ya. Bib, kita butuh atribut, Bib. Kita mau hadirin nih. Banyak yang semua mengikuti atribut. Ya, saya coba ikhtiar ya. Namanya orang nanya. Di antaranya tuh saya juga kontak sama Jazuli Fawaid. Dari PKB. Ustadz, ini wajahnya mau hadir nih. Insya Allah lumayan banyak nih. Ada nggak atribut? Itu. Apa jawabnya? Beb, kalau masalah atribut itu, ini Amin ini sudah milik rakyat. Jadi kita tidak pakai atribut apapun. Atributnya atribut rakyat. Saya terharu, Prof. Jadi kita bukan atribut lagi, ini sudah rakyat, ini sudah Amin ini sudah menjadi milik rakyat. Gitu. Silakan rakyat berbondong-bondong datang ke KPU untuk mendukung. Gitu. Ini. Gitu. Jadi kalau kita melihat apa namanya suasana kebatinan ya, Prof ya. Dari pasangan Amin ini gimana, Prof? Ini kebatinan ini suasana kebatinan atau ilmu kebatinan? Suasana kebatinan. Pilpres baik, sudah melaju. Kemarin juga saya melihat fenomena yang di Malang itu ya. Ini Malang itu kan luar biasa ya, walaupun dihadiri baru satu wakilnya, tapi gaungnya sudah jutaan orang juga yang hadir di situ. Gimana udah, Prof? Jadi begini, Bib. Gonjang-ganjing tentang figur yang akhirnya bersatu, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Gus Imin. Itu kemudian para analis politik, kemudian buzzer menumpang di situ untuk memanfaatkan celah-celah untuk mengecilkan dan mengkerdilkan fusi mereka ini. Nah, saya akan ulas ini agak panjang. Begini, Bim. Pertama adalah kita bicara tentang lahirnya anak manusia tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang itu merupakan perkembangan peradaban. Peradaban itu adalah produk manusia. Manusia itu tumbuh berkembang melalui proses pendidikan. Lahir dia, dibesarkan ibunya, disusui, dibentuk oleh lingkungannya, kemudian diberikan nutrisi yang baik, menjadilah seorang yang sehat. Tapi mentally bagaimana? Nah, ini yang lupa orang. Kalau di kalangan Islam, sejak mulai dari kandungan, itu sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sejak lahir ya? Sejak lahir. Dua-duanya ini calon kita ini. Anies Baswedan dari keluarga agamais, intelektual dan profesional. Sedikit bisnis keluarganya yang saya tahu. Kemudian Cak Imin kental dengan hidup dalam lingkungan salawat. Salawat itu untuk keberkahan pendidikan keimanan. Nah, tumbuhlah dua anak manusia ini sekarang bertemu sebagai capres dan cawapres. Nah, kita lihat. Kita semua bangsa Indonesia sekarang ini, saya sangat prihatin dengan sistem pendidikan yang ada,
perilaku pendidikan dalam proses pengajaran sangat-sangat parah dewasa ini. Kenapa? Yang cukup baik itu adalah perubahan dari tahun 89 sistem pendidikan Sisdiknas itu. Tahun 2003 itu ada Undang-Undang Nomor 29. Itu jelas betul. Seluruh aspek di bawah dibahas di sana. Tetapi kata kunci intinya adalah pendidikan itu mencerdaskan, ya, kemudian membentuk jiwanya, moralnya, keagamaannya, itu jelas. Dan ini sesuai dengan apa yang diharapkan founding fathers kita di dalam pembukaan Ulasan 45, dan juga mengacu kepada apa-apa yang diajarkan dalam dunia Islam, tetapi pada hakikatnya juga dalam dunia pada agama selalu ingin melahirkan anak-anak yang baik dari sisi manusia. Cuma bedanya di Islam itu dibekalkan, hiduplah di muka bumi ini menjadi khalifah, tapi tetap dengan pola moral dan akhlak yang baik. Nah, jadi itu. Nah, kita lihat ya, selalu orang meragukan ini kalau dari Nahdliyin ini gimana ini. So, bayangannya itu adalah suatu komunitas yang terlampau diatur oleh struktural. Ya. Padahal tidak juga demikian. Dan tingkat mereka berperan dalam dunia politik sebagainya juga tinggi. Kita ingat pada era-era Orde Baru itu Subhan, ya. ZE. Siapa yang tidak kenal dia? Ya, intelektual gagah. Kemudian pada era-era zaman Soeharto, tokoh muda Iqbal, ketua GP Ansor, dokter hewan, dekat dengan saya. Juga demikian. Kita lihat lagi tokoh lain, Hasyim Muzadi, sampai sekarang masih diputar itu. Apa ujar-ujarnya, ada ininya, apanya. Ya begitu, Pip. Jadi jangan main-main dengan hadiah ini. Lain lagi dengan, ya enggak, keunikan daripada Said Agil Sirat. Ini jadi unik kalau nih. ngomong Hasyim Muzadi, Prof, saya ingat Mbak Impis lagi nih. Bagaimana, Bib? Jadi waktu beliau berpasangan dengan Bu Mega, saya silaturahmi ke beliau. Oh gitu. Ya itulah. Jadi saya menunjukkan itu, Bib. Nah, bagaimana dengan Caimin ini gitu ya? So ada yang mengatakan begini. Ini elektabilitas Caimin Anies. Sejak Caimin masuk ini turun nih katanya. Katanya kan. Katanya tanda kutip. Kata buzzer. Ya entahlah. Ya. Jadi buzzernya mungkin juga tadinya dari Nahdliyin juga sebagian yang tidak mendalami agama dengan baik. Oke. Nah, setelah dalam perjalanan, saya meyakinkan tidak benar. So apa? Caimin ini bukan kaleng-kaleng ini. Ya, nah, coba kita lihat. Gus Imin. Ya, Caimin, Gus Imin. Berapa tahun dia membangun partainya? Sukses sampai sekarang. Tidak tergoyahkan. Berhadapan beda pendapat dia dengan paman kandungnya, dan siapa yang tidak tahu dengan tingkat kecerdasannya Gus Dur yang juga dia sempat ditarik-tarik sama Yahudi, begitu tingkat kecerdasan. Nah, masa Caimin nggak kebagian cerdasnya? Cerdas. Gitu. Ya, jadi dari nasab ya. Nasabnya, keturunannya ya. Genetikanya. Gennya. Bahasa kerennya DNA-nya dari sono. Gitu. Oke. Nah, itu yang sudah itu ya. Situ ya. Nah, kemudian berarti apa? Kompetensi dia sebagai tokoh, sebagai cawapres. Kompetensi sosialnya, kompetensi knowledge-nya. Menteri ya. Kompetensi profesional dan birokrat, pernah di birokrat sebagai menteri. Kompetensi pernah di dia. DPR juga, wakil ketua DPR. Oh iya. Berapa periode kan itu? Jadi tampilan dia ini seperti Bung Tomo. Kan beken itu. Sampai sekarang kan masih anggota DPR beliau kan? Kalau nggak salah gitu. Saya ingat ini patut dipastikan ini. Iya, kalau saya ingat saya itu masih anggota DPR. Jadi dulu kita mengenal yang tokoh-tokoh Islam itu Isa Ansari, Bung Tomo. Orang lihat mana Bung Tomo datang, payah orang lihat, udah lewat karena kecil pendek. Begitu juga Isa Ansari begitu turun dari pesawat, orang cari mana dia, nggak tahu udah lewat. Hitler coba lihat, kecil juga. Nah, Caimin ini kecil-kecil cabai rawit dari kalangan Nahdliyin.
gigitannya kenceng nih, tawonnya madunya kalau jadi itu madunya madu hitam pahit ini. Oh iya. Nah, jadi bicara tentang kompetensi, Caimin itu memenuhi Pilpres. Itu tadi ceritanya ya. Dikaitkan dengan sistem pendidikan, kalau di pesantren itu ada muzakarah. Sekarang orang sebut seminar, panel, debat, itu dalam dunia Islam udah lama itu. Ghazali, Imam Al-Ghazali, ya, tokoh pendidikan dan politisi bangsa, yang tempat bergurunya orang Barat itu. Bukhares kampungnya. Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kedokterannya. Iya, kan ilmunya kan luar biasa. Oh, luar biasa. Avicenna, orang Barat bilang. Oke, nah kita sekarang lanjut, ya. Kita lihat kemarin, ya, seakan-akan membanding, wah kalau ada Caan nih, kalau ada Anies Baswedan, wah membeludak, luar biasa. Ya enggak? Sulawesi dengan penduduk yang kecil jauh sampai juta. Ya, hadirnya Anies Baswedan. Enggak, bukan hanya karena Anies. Tengok di Malang nggak ada Anies kok. Cuma Gus Imin aja, ramenya membeludak. Terakhir katanya saya dengan nyusul belakangan. Pada saat itu. Jadi artinya apa? Gus Imin merupakan magnitude. Punya magnet sendiri juga ya. Ya, tersendiri. Anies, apalagi sudah lama itu diperbincangkan. Nah sekarang kalau kita lihat di dalam dunia ini, kalau yang seneng-seneng lah ya. Jadi orang mengatakan sulit nih ketemu nih. Ini berbau-bau Muhammadiyah ini. Ini berbau-bau Nahdiyin ini. Ya, kultural. Gitu. Ini juga begini. Enggak juga, Bib. Ya. Ini bagian kayak bertemunya arus panas dan dingin ya di utara dan selatan daripada Jepang antara Orasio dan Korasio. Disitulah ikan tumbuh berkembang. Ini jadi bertemunya Anies sama ini seperti di situ. Dingin dan panas ketemu, berkembanglah di situ ikan yang banyak. Ini rakyat yang banyak kumpul. Jadi bukan seperti di laut, laut hitam, yang tidak bertemu air ya. Air ini tidak apa namanya, tidak menyatu dia pasnya. Ada batasnya. Dan inilah kebesaran Allah. Air tawar dan air asin ya. Ya. Jadi ini kita ambil permisalan-permisalan ya. Jadi khususnya bagi para milenial ya, netizen khas channel, ya mari kita turun ke bawah sedikit cerita. Kenapa kok Gus Imin tuh di dalam komunikasi publiknya dan internal komunikasinya bagus? Ya karena dia di pesantren. Di pesantren itu ada muzakarah namanya. Muzakarah tuh kayak sekarang tuh ada narasumber, ada panel, diskusi mereka. Lahir dari situ beliau. Tambah lagi dia aktivis. Ya. Nah kemudian ya kita lihat fusi. Ya. Kalau pendekatan akademisnya, fusi antara dua unsur. Ini ada menimbulkan bahaya. Ya, lah kata orang kalau habis makan apa itu, tidak boleh makan ini nanti bahaya kan ada itu. Makan buah tertentu ya. Nah ternyata fusinya ini saling mengikat, memperkuat, saling mengisi ya. Saling mengisi. Ya, jadi chemistry-nya itu nyambung. Ya tidak sekedar chemistry, kawin. Ya. Maaf Bid, saling semangat. Iya, nggak apa-apa. Ini memang lagi musim, Bo. Di mana-mana ada batuk lagi apa namanya? Di mana-mana ada batuk nih. Insya Allah dengan podcast ini kita semakin semangat. Jadi kesimpulannya, jangan disimpulin dulu, Prof. Ya, bukan nih. Antara fusi tadi menimbulkan banyak. Orasio dan Kurusio mengundang ikan banyak. Anies Gus Imin bertemu mengundang orang banyak. Nah orang banyak sini siapa? Rakyat. Nah karena rakyat pernah ada meragukan. Ini siapa nih cukongnya ini? Gus Imin sama Anies ini. Cukongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya.
karena ini perjuangan rakyat untuk perubahan, nggak usah dikirimin kaos lah, mereka bikin sendiri. Betul ya. Iya. Kasih aja model, kasih contoh. Seperti di Masyumi, Masyumi hanya dibikinin gambar, masing-masing bikin sendiri. Gitu. Prof, kembali lagi ke Malang ya. Malang ya. Kita ke Malang, begitu dahsyat, begitu antusiasme masyarakat yang membludak ya, di luar perkiraan orang ya. Ini betul-betul kita memberikan semacam apresiasi ya kepada masyarakat Jawa Timur ya, yang merindukan perubahan ya. Ini konkret nyata ya, karena yang tadi perkiraan orang itu ya mungkin Gus Imin dengan Anies ini makin merosot sesuai dengan survei ya, yang beberapa kali kita bilang udah nggak usah dengan survei, tapi kenyataannya kan luar biasa. Saya tertarik dengan pidatonya Gus Imin, Prof, tentang pendidikan. Gimana, Prof? Ya gini, kontennya jelas, ya enggak. Di mana-mana juga Anies Baswedan selalu mengatakan pendidikan dan keadilan itu adalah kunci untuk perubahan. Bagaimana seseorang berubah? Tentu melalui tahapan pendidikan. Jadi kalau dulu waktu kecil kita ada libataku, kali bagi tambah kurang, ada berjenjang. Nah, dalam sistem pendidikan Undang-Undang Nomor 2003-20 jelas itu. Bagaimana kewajiban 7 tahun sekolah, bagaimana ini. Tapi belakangan ini, hampir sekitar 15-20 tahun ini, menurun, Bib. Nah, menurun ini, ya, apa komentar LBP yang sedang sakit? Kita doakan sehatlah. Ya. Kemudian, Ganjar, nggak bisa kita menggantikan tenaga-tenaga Cina itu katanya. SDM, wah itu marah saya. Nggak, Prof, kembali lagi ke masalah pendidikan ini. Iya, betul ini. Jadi dia salah, nggak ngerti. Dia mencerminkan dirinya, refleksi dirinya, ketidakmampuannya, ngundang investor. Padahal banyak negara yang ahli Indonesia. Maksudnya gini, kembali lagi ke pidato Caimin di Malang itu, yang tentang masalah pendidikan murah yang tidak berbuku. Jadi, pendidikan ini kan begini, ya. Dengan sistem sekarang ini ada kewajiban guru untuk membuat laporan dalam namanya sertifikasi stardosnya. Akhirnya sibuk menyiapkan laporan. Bagaimana dia menyiapkan rencana pelajarannya? Bagaimana dia mengkomunikasikannya? Bagaimana pilihan metodenya? Ya, jadi benar murah pendidikan, tapi kualitasnya. Nah, itu yang mau saya soroti. Nah, kualitasnya ini. Bagaimana kualitasnya? Sekarang sekolah-sekolah itu kan swasta juga dapat bantuan BOS kan. Dari BOS itu sendiri, nyampenya ke sekolah itu berapa? Kalau pabrik es balok diantar sampai ke tempat pedagang-pedagang eceran, itu kan dia ada larut itu. Penyusutan. Tapi kecil banget. Tapi penyusutan ini, kata Pak Sumitro, ayahnya Pak Prabowo tempo dulu, hampir 30% itu tempo dulu. Sekarang enggak. Jadi kalau kayak cerita orang tuh diskusi tentang korup ini, maaf nih ya, korup itu kalau tempat lain apa? Di bawah meja, kemudian di atas meja. Kalau sekarang enggak, sama meja-mejanya diangkat. Nah, jadi kaitannya ke pendidikan tadi, swasta dan pemerintah itu dapat bantuan. Kemudian dapat BOS. Enggak cukup, Bib. BOS itu kalau sekarang itu per siswa itu 130.000. Banyak disunat sana sini ya. Ya, sunatnya ini sunat kaget ini. Jadi, nah inilah ya, walaupun anggaran itu di APBN sekitar 20%, belum. Jadi maka dikatakan oleh Anies Rashid Baswedan dan juga dikaitkan dengan konten pidatonya Caimin, Gus Imin. Nah, ini saya ini kalau Cak ini karena terbiasa Gus ini saya hanya cuma satu Gus yang selalu ingat, apa? Gus Dur. Nah, bukan, ada yang lebih lagi.
Ya. Yang paling kenal kan Gus Dur kan. Ada Gus Dur, yang sekarang rame Gus Nur. Oh, Gus Nur. Ada lagi Gus lagi, Agus Salim. Oh gitu. Nah, jadi sekarang Gus Imin. Oh gitu. Jadi dalam hal ini, pendidikan kesehatan perlu dilakukan agar terjangkau, aksesnya mudah, dan diberikan dengan baik, merata ke seluruhnya sampai Papua dan negara. Ya. Begitu juga konsep pola pikir daripada Anies Rashid Baswedan mengenai kehidupan ekonomi. Sama tidak mungkin, tapi setara perlu. Ada kesetaraan antara Papua dengan Aceh, antara Sumbar dengan Jawa. Ini yang harus diupayakan. Kemudian pembangunan pendidikan itu tadi dikaitkan dengan RT RW-nya. Kalau itu daerah pegunungan, ya pertanian dan apalah. Jangan pula dibuat sekolah perikanan di situ. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Sesuai dengan tempat. Nah, jadi stressing Gus Imin tentang murah dan kualitas, iya benar. Karena perguruan tinggi pun pernah ditertibkan dulu. Berapa itu yang di-grounded? Di-grounded. Nggak boleh jalan. Karena apa? Bagi-bagi pesta pore ijazah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Mungkin asli, tetapi kalau dilihat isinya, ya, bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya doktor, doktorandes, magister. Begitu di Kuba, ditanya, apa itu resultan? Nggak paham dia jelaskan. Oh gitu ya. Apa itu masalah psikologi pendidikan? Nggak bisa jelaskan. Nah, sama juga kayak buzzer sekarang ini, pakai bahasa-bahasa ilmiah dan sebagainya. Kalau Rocky Gerung mantep lah ya. Tapi ada yang coba mau. Tapi yang penting tuh sekarang kita lihat tokoh-tokoh yang teriak terus bawa gini terus. Karena apa? Kemampuannya adalah debat kusir. Nah, jadi fusi Anies dan Gus Imin bagus. Gus Imin bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kompetensinya memenuhi. Ini bukan kaleng-kaleng, ngetop banget. Hah? Ngetop banget sekarang, bukan kaleng-kaleng ini. Bahasa mana sih bro? Ini yang bikin kan buzzer juga. Kalau nggak salah itu Sulawesi ya. Sepertinya. Kayak itu ada bukan kaleng-kaleng itu dari Ustadz apa dia yang ngetop dia. Iya. Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Akhirnya. Oke, jadi beginilah. Ya. Juga kita dalam dunia pendidikan, ini saya sarankan juga banyak yang harus diseret. Seperti diseret atau terseretnya Firly. Jadi memang kalau melihat situasi terkini Prof ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas ya di Khas dan Peace Channel ini ya. Terutama ya seperti Prof bilang tadi, pendidikan murah tapi kualitasnya pendidikan murah, kualitas ini banyak. Kemudian ada abal-abalnya. Perguruan tinggi sudah ditertibkan, suruh bergabung, suruh ini dan sebagainya. Terlalu banyak aturan-aturan sehingga apa namanya yang tadi udah rapi berubah lagi dan berubah lagi. Gitu. Iya, jadi begini, perubahan tuh kita harusnya contoh Belanda. Tak ambil yang baiknya kan. Lokomotifnya, keretanya jalan bolak-balik, itu ditingkatkan kemampuan remnya, kemampuan ininya, kesejukannya. Jangan dirobot total. Coba jalannya tetap begitu. Ya enggak, ilmunya ditambah. Ya paling kalau ngomong kesehatan, Bob. Wah, kalau ngomong kesehatan lebih dahsyat lagi, Bob. Oh iya, kalau kesehatan tuh apapun kata dunia, ya. Tahu apa kata dunia? Itu jenderal yang dari Medan itu, yang jadi wagub di Jawa Barat itu, artis. Apa kata dunia katanya kan? Jadi dunia berkata, Anies Rashid Baswedan telah memberikan fasilitas cukup dengan membangun RSUD dan
puskesmas. Itu harus diakui. Nah, jadi apalagi kesehatan, pendidikan, keadilan dan pemerataan ini sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45. Kalau itu sudah tidak terbantahkan, Prof. Ya. Tidak terbantahkan. Nah, juga yang tadi yang disampaikan Gus Imin di pidatonya di Malang itu juga tidak terbantahkan. Tuh. Karena saya pimpinan pendidikan. Ya. Saya juga punya pesantren yang besar. Karena ini kan realita ya, realita. Dukungan makin hari makin mengalir, begitu antusiasme masyarakat ya, yang kita lihat. Nah, ini kita patut bersyukur, Pak ya. Di Pilpres ini, pemilu ini memang betul-betul keterlibatan masyarakat dari bawah sampai ke atas itu begitu menggelora. Oke. Nah, menggeloranya ada lagi, tapi ada menggelora dan bergetar. Sekarang para calon lulusan perguruan tinggi khawatir dengan masa depannya. Apakah menciptakan kerja atau mencari lapangan kerja? Kenapa? Janji-janji, tinggal janjinya Pak Joko Widodo, kenyataannya tidak. Itu kita lupakan saja. Karena apa? Yang tadi dijanjikan tempat ada, diisi apa? Ya, lebih bagus kita lupakan. Masa depan kan masih panjang. Ya, jadi kan yang mereka ini kan itu salah satu prioritas yang harus ditangani oleh Anies dan Gus Imin. Iya, jadi kita harus optimis, Dok. Hidup ini harus optimis, tidak boleh kita pesimis. Menyesali masa lalu itu satu hal yang mubazir. Jadi lebih bagus kita fokus ke depan, bagaimana caranya perubahan yang terjadi, di mana kita ada ruang kosong, itu yang kita isi dengan baik. Ya, seperti contoh nih podcast. Kita isi, kita sebarkan pengalaman kita, ilmu yang kita punya, kita tularkan kepada masyarakat bahwa hidup ini harus optimis gitu loh. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, kita lihat juga, ya enggak, Pak Anies Rashid Baswedan pun selalu diisi dengan keoptimisan dan motivasi. Asal kita berbuat, bekerja, berdoa, berbuat, bekerja, berdoa dengan gagasan, narasi, program dan action. Nah, itulah kita menuju ke sana. Apapun halangan itu merupakan kritikan ya, kritikan sekaligus sebagai introspeksi kita. Mungkin ada kekurangan di situ gitu loh. Ya, selalu. Karena itulah kita perlu introspeksi, kemudian checks and balance Nah, itu banyak tekniknya, ada balance scorecard namanya dalam teori ekonomi dan ya sekarang pun banyak kita lihat pengamat politik juga kan luar biasa Faisal Basri, banyak orang-orang hebat banyak yang muncul, banyak yang tidak muncul juga banyak. Ahmad Yani. Kemarin saya terharu Prof melihat satu semangat masyarakat yang makin hari makin menggelora, makin menggebu-gebu. Contoh sederhana ya, begitu mendekati tanggal 19 banyak sekali permintaan. Ya, dia dikira saya ini tim sukses, banyak atributnya, padahal kita ikhtiar apa adanya, bukan ada apanya. Ya, yang penting kan begini, kerja, doa, yakin, optimis. Sudah itu aja. Jadi dengan dengan optimisme yang tinggi, masyarakat sudah berbondong-bondong untuk menghadiri acara tanggal 19 nanti, itu kan menggambarkan bahwa ini betul-betul pesta rakyat yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan Prof, kita berharap ya dalam podcast ini tidak diganggu oleh elit-elit segelintir oleh politik, bahwa pesta ini harus berjalan sesuai dengan konstitusi, aman konstitusi. Jadi yang tidak suka akan selalu berbuat. Kita menghimbau Prof dalam kesempatan ini jangan lagi bermain api, baik itu KPU maupun Bawaslu maupun pemerintah penyelenggara pemilu, jangan lagi bermain api. Ya, saya hanya mau menyampaikan, kalau terlampau dipepet dan ditekan, timbul amok. Kalau timbul amok, ini tidak bagus. Ya, kita sama juga seperti tidak Palestina sekarang dengan Hamas, itu udah luar biasa. Mudah-mudahan Prof kita sudah lumayan lama ya. 78 tahun kita merdeka, kayaknya kita belum pernah sampai terjadi kerusuhan yang luar biasa, kan belum pernah. Ya, 98 itu juga ada, tapi nggak sampai seperti luar ya. Perpecahan antar bangsa bisa diselesaikan dengan baik. Ya, hanya sebentar selesai. Nah, ini juga kita berharap mudah-mudahan di Pilpres ini juga
yang tadi kekhawatiran orang begitu banyak tentang nanti ada ini, ada ribut sana, ribut sini, gara-gara elit-elit politik yang memaksakan kehendaknya. Saya yakin makin hari semakin semakin apa namanya sejuk, semakin sejuk. Ya coba perhatikan sekarang, beberapa hari menjelang pendaftaran aman kan? Terang-terang saja kan? Ya sejauh ini. Ya kita lihat kan tanggal 19 berarti kan tinggal berapa hari ini? Nggak sampai 2 minggu kan? Tinggal kurang lebih 10 hari pendaftaran. Situasi politik secara nasional kan adem ya. Gimana Prof? Mungkin Prof lebih... Enggak, kalau sementara ini polarisasi dan dinamika perpolitikan enggak sekencang yang kemarin ini. Karena sekarang ini kan tinggal masalahnya Ganjar Pranowo dan wakil-wakilnya, hanya itu saja. Iya. Mau 2 mau 1. Iya. Yang jelas sekarang ya Kiai Khos kok mau 2 mau 1 sih? Iya, artinya begini, mau 2 pasang lagi atau 1 pasang lagi? Enggak, ada jelas 2 pasang. Jadi kan 3 pasang nih. 3 nah, pasang. tinggal nunggu ini kan pasangan Prabowo siapa, iya. pasangan Ganjar siapa, itu aja kan. Nah sekarang kan semua larinya ke Nahdien. Ini Mega katanya udah 3 kali. Apa-apa, memang kan ini kenyataan. Realitas Nahdien kan banyak, Prof. Iya. Tidak bisa dibantah. Oh iya. Nah, itu kan sekian, kalau nggak salah sekitar berapa? 60% katanya penduduk di Indonesia di Nahdien. Betul, Prof? Ya hampir. Nah, jadi bayangkan kalau 60% direbut ya bagi-bagilah sana 10, sini 20, sini berapa kan. Jadi adil kan? Tapi ada yang prinsip. Adilnya nggak dibagi. Adil itu adalah sesuai selera, Prof. Nah, ini kan seleranya harus sesuai dengan konstitusi yang telah ditegakkan. Iya, ini kan pilpres ini kan kontestasi, ya, baik itu caleg maupun presiden wakil presiden. Nah, rakyat ini kedaulatan rakyat kan untuk memilih kan. Nah, makanya sekarang rakyat itulah yang menjadi modal kekuatan Anies dan Gus Imin. Iya, mungkin semua pasangan punya kekuatan rakyat masing-masing kan. Ada yang sini, ada sini, nggak apa-apa. Nah, nanti bertanding, ya bersanding ya, bersanding dan bertanding. Hanya 1 hari loh, jangan lupa loh. Hanya 1 hari itu tugas kita selesai. Bayangkan, 1 hari gonjang gaji kita bertahun-tahun. 1 hari selesai coblosan. Jam 2, jam 3 sudah harus diumumkan seluruh Indonesia. Selesai pesta pora. Nah, tinggal yang kita harapkan tadi, jangan lagi bermain-main lah elit-elit politik, ya KPU-nya, Bawaslu-nya, penyelenggara pemilunya, segala macam apa ini pemerintah, terusnya kepolisian dan TNI juga harus netral, betul-betul netral. Apa yang dikatakan oleh Panglima TNI, wah dia udah pasang tuh, apa namanya, baliho besar-besar sampai di tingkat Kodim. Apa namanya, PNI netral. Wah, saya bangga. Pernah saya saksikan, saya foto tuh di satu Kodim di daerah Depok itu. Jadi apa yang beliau katakan itu saya buktikan ada fotonya. Ya, mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Jangan sampai tulisannya berbeda dengan kenyataan di lapangan. Itu ya, itu gimana, Prof? Iya, satu kata dan perbuatan. Nah, itu akan saya tagih nanti apabila nanti ada semacam keberpihakan, karena era sekarang ini, Prof, tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ya, siapapun berpihak nanti pasti bocor. Ya. Pasti ketahuan. Yang bermain pasti ketahuan. Nah, kita ingatkan dalam forum ini, kata dan perbuatan harus sesuai dengan kenyataan, sehingga pilpres ini berjalan sesuai dengan rencana dan kita ya rame-rame menikmati pesta ini, Prof. Ya, baik, Bib. Gitu. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah kita apa namanya bisa bisik-bisik ya. Alhamdulillah makin hari makin sehat. Semoga bisik-bisik ini bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 19 Oktober kita hadiri bersama-sama, kita hantar pesta rakyat ini ke KPU. Ya, Prof? Yep. Prof, ikut nggak? Insya Allah. Ikut. Tapi jangan naik pelumping, Prof.